Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurstiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dengan pembimbing fasilitator Ibu Emi Yani MPD, dan pendamping pengajar praktek saya adalah Bapak Romidin. Kali ini saya akan mempresentasikan intisari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro dan bagaimana cara pandang pendidik atau guru dihubungkan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh Indonesia yang begitu gigih melawan penjajah dengan pergerakannya di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pada saat kolonialisme, pendidikan hanya diperuntukkan untuk kepentingan kolonial. Sudah selayaknya kita sebagai pendidik mengemban estafet pendidikan demi kecerdasan anak bangsa. Bapak Ki Hajar Dewantoro memiliki konsep pendidikan. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah kebudayaan dan kemerdekaan belajar, yang ketiga adalah kodrat alam dan zaman, dan yang keempat adalah bermain. Tuntunan atau bimbingan atau petunjuk cara mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan anak yang lahir seperti kertas yang sudah terisi tapi masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis samar-samar tersebut. Garis yang ditebalkan adalah garis atau kemampuan yang baik. Hal yang jelek harus dihapus. Contohnya, anak yang berperilaku baik perlu kita apresiasi, sedangkan anak yang memiliki perilaku yang masih kurang baik seperti sikapnya yang tidak sopan, tutur katanya yang kasar, dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan pembimbingan agar siswa memiliki karakter yang kuat, yaitu karakter baik yang berkepribadian, dengan menumbuhkan jiwa integritas, estetika, kesenian, dan lain sebagainya. Anak memiliki keunikan masing-masing yang kita mampu menemukan keunikan itu dengan cara menuntun anak agar mengembangkan bakat dan kemampuannya, dan kita dapat memperlakukan mereka seperti harapan dan kebutuhan kodrat mereka. Mereka dapat menemukan kebahagiaan dan kebijaksanaan dalam hidupnya. Dalam hal ini, pendidik diibaratkan seperti seorang petani, sedangkan peserta didik diibaratkan biji-bijian. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda dengan segala metode pengajaran, pendekatan, strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang kedua adalah kebudayaan dan kemerdekaan belajar. Kebudayaan dan merdeka belajar menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan juga dapat dijadikan sarana dan ruang untuk tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan, dilestarikan. Seperti budaya daerah Purbalingga adalah memiliki kesenian tek-tek. Bisa diambil sisi positifnya
adalah siswa mampu bekerja sama, saling menghargai, tanggung jawab, integritas, keindahan, kegembiraan, dan bahagia. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa budaya melahirkan peradaban, dan budaya yang baik akan menjadikan potensi bagi bangsa Indonesia memajukan peradabannya. Kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar bertolak daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara pada saat itu, di mana pikiran yang lain menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah rangkaian proses memanusiakan manusia, di mana konsep pendidikan ini didasarkan asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada peserta didik. Merdeka belajar dimaksudkan memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan. Kemerdekaan belajar bertolak dari historis bangsa Indonesia di zaman penjajahan, di mana tidak semua kaum pribumi bisa bersekolah menikmati pendidikan dengan rasa nyaman. Adapun mereka yang bisa bersekolah, hanya kemanfaatannya untuk kepentingan kolonial. Dan sekarang pendidikan selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan mencerdaskan anak. Pemikiran ketiga adalah bermain. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, permainan anak itu adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Sedangkan pemikiran yang keempat, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja kita sangat memahami kodrat alam siswa yang satu berbeda dengan siswa lainnya. Ada anak yang tinggal di daerah pegunungan, pedesaan, perkotaan, daerah pantai, tentu saja dapat memberikan pengajaran terhadap peserta didik dengan berbeda. Kodrat alam anak pedesaan memiliki banyak kesederhanaan, baik fasilitas maupun yang lainnya. Tentu saja cara pengajarannya akan berbeda dengan anak-anak yang berada di daerah kota yang penuh dengan fasilitas pendidikan. Sedangkan kodrat zaman bagi seorang pendidik harus mampu menempatkan dirinya pada kemajuan teknologi. Karena kita bisa melihat banyak peserta didik yang memiliki HP atau gadget yang di satu sisi mereka mampu menggunakan secara positif dan sisi lain mereka tidak mampu menggunakan secara positif. Tentu saja hal ini bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran, bahwa pembelajaran bisa dengan menggunakan fasilitas gadget. Penggunaan aplikasi bisa dimanfaatkan seperti Classpoint, Canva, Google Classroom, maupun lainnya. Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus menekankan pada proses pendidikan di ruang kelas secara efektif dengan menggunakan 3 asas yang dinamakan dengan trikon: continue, konvergen, dan konsentrasi. Continue artinya pengembangan yang harus dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu. Tahap demi tahap pengembangan harus dilakukan dengan rencana yang matang.
maka akan dilanjutkan oleh tahap berikutnya. Sedangkan konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan Bapak Ki Hajar Dewantoro, mempelajari praktek pendidikan di dunia. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar pada kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya anak secara maksimal sesuai dengan karakter budaya sendiri. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantoro menganjurkan kita mempelajari kemajuan bangsa ini. Pada akhirnya, muara guru adalah satu, membangun sistem among. Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangunkarso, di tengah memberikan semangat, tuturi handayani. Sebagai strategi dalam menuntun peserta didik, guru harus tetap belajar dan guru harus berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan murid sebagai subjek. Dan pembiasaan sosial budaya perlu ditekankan dalam lingkungan kelas sosial sebagai langkah membangun budaya yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.